Halo Cinephile, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film lagi nih. Film ini merupakan seri kedua dari film The Lord of the Rings yang berjudul The Two Towers. Nah, buat kalian yang belum nonton seri pertama, bisa banget nih klik link di deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas, supaya kalian dapat mengerti alur cerita film ini seutuhnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Film ini diawali oleh Frodo yang terbangun dari mimpinya tentang kematian Gandalf. Setelah itu, Frodo dan Sam kembali melanjutkan perjalanannya menuju Mordor. Dari kejauhan, Frodo dapat merasakan mata Sauron sedang memperhatikannya. Ia pun merasa cincin yang dibawanya kini semakin terasa berat. Sementara itu, Gollum terus mengikuti dan memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Frodo dan Sam pura-pura tertidur untuk memancing Gollum itu mendekat. Cara itu pun berhasil. Gollum mendekati mereka untuk mengambil cincin yang ada pada Frodo. Ketika tangannya hendak mencapai cincin itu, Frodo dan Sam bangun dan mereka pun berkelahi. Gollum dapat dikalahkan, tetapi tidak dibunuh. Lehernya hanya diikat menggunakan tali yang diberikan oleh Galadriel kepada Sam. Frodo agak kesian melihatnya. Lalu ia melepaskan tali itu dengan perjanjian bahwa Gollum akan menuntun mereka ke arah Mordor. Gollum pun setuju. Sam agak keberatan dan mengira bahwa Gollum itu hanya berbohong. Namun Frodo berpendapat lain. Setelah dilepaskan, Gollum itu menuntun Frodo dan Sam ke tujuannya. Sementara itu, Pippin dan Merry yang dibawa oleh pasukan orc buatan Saruman bertemu dengan pasukan orc lainnya. Salah satu dari orc itu mencium adanya bau manusia. Ternyata bau itu berasal dari Aragorn, Legolas, dan Gimli. Akhirnya para orc itu pun mempercepat langkahnya. Aragorn, Legolas, dan Gimli tiba di Rohan, yang merupakan rumah para penunggang kuda. Namun, mereka menyadari ada kejanggalan pada daerah itu. Ternyata Rohan sudah dikuasai oleh Saruman, setelah sebelumnya ia mengirim pasukannya untuk membunuh semua warga di desa itu. Ketika sudah merasa lelah, para orc memutuskan untuk istirahat sejenak. Keributan pun terjadi karena mereka sangat kelaparan, dan salah satunya ingin memakan Merry atau Pippin. Tapi orc lainnya nggak pengen Merry atau Pippin dibunuh, sesuai dengan perintah yang diterima dari Saruman. Saat sedang berkelahi satu sama lain, pasukan berkuda Rohan datang dan melawan para orc tersebut. Aragorn, Legolas, dan Gimli bertemu dengan Éomer, salah satu anggota kerajaan Rohan. Éomer menceritakan bahwa Théoden yang merupakan Raja Rohan sudah dipengaruhi oleh Saruman. Ia dan pasukannya juga diusir dari kerajaan tersebut. Kemudian Aragorn menjelaskan tujuannya berada di sana, bahwa ia sedang mencari temannya, yaitu Merry dan Pippin. Namun Éomer sangat menyayangkan dan meminta maaf bahwa mereka semua telah mati dibunuh oleh pasukannya. Sebelum berpisah, Éomer memberikan 2 ekor kuda kepada Aragorn, Legolas, dan Gimli. Mereka bertiga mencoba memastikan kematian Merry dan Pippin. Lalu Aragorn mendapatkan petunjuk bahwa Merry dan Pippin belum mati dan melarikan diri ke hutan Fangor. Di dalam hutan tersebut, Merry dan Pippin ternyata memang masih hidup. Mereka dikejar oleh orc dan berlindung dengan cara menaiki pohon. Ketika Merry tertangkap oleh orc, Pippin teriak yang membuat pohon itu terbangun. Pohon itu ternyata adalah Treebeard, bangsa dari kaum Ent, yang merupakan penguasa di hutan itu. Kemudian Treebeard membawa mereka kepada penyihir putih. Gollum terus menuntun Frodo dan Sam untuk dapat mencapai Mordor. Mereka melewati berbagai rintangan yang berat, seperti rawa yang dipenuhi dengan lumpur, bangkai orang-orang yang meninggal, dan sebagainya. Bahkan mereka juga sempat bertemu kembali dengan Reed, yang kali ini menunggangi naga. Reed ini merasakan keberadaan cincin yang dibawa oleh Frodo. Namun karena Gollum memintanya untuk bersembunyi, Reed tidak menemukan keberadaan siapapun di sana. Frodo yang sempat penasaran dengan Gollum mengatakan bahwa Gollum sebenarnya memiliki nama asli, yaitu Smigol, yang dulunya tinggal di tepi sungai. Namun dengan kekuatan kegelapan, Smigol lambat laun berubah menjadi Gollum yang seperti sekarang ini. Aragorn, Gimli, dan Legolas masuk ke dalam hutan Fangor untuk mencari Merry dan Pippin. Di sana, ternyata mereka bertemu dengan seorang penyihir putih. Awalnya mereka kira itu Saruman. Taunya, ia adalah Gandalf yang hidup kembali setelah pertarungan melawan Balrog. Setelah tewas, Gandalf merasa dihidupkan kembali untuk menyelesaikan tugasnya menghancurkan cincin Sauron.
Gandalf juga bercerita bahwa Merry dan Pippin sudah aman di dalam hutan ini karena mereka dijaga oleh Treebeard. Tak lama keluar dari hutan, Gandalf memanggil seekor kuda putih dengan siulnya. Kini mereka melakukan perjalanan menuju Rohan. Sedangkan Merry dan Pippin dibawa oleh Treebeard ke tempat yang lebih aman sambil didongengin hingga tertidur. Sementara itu, Sméagol atau Gollum berhasil mengantar Frodo ke depan gerbang hitam Mordor. Gerbang itu sangat besar dan sulit untuk tidak ketahuan jika melewatinya. Akhirnya mereka menggunakan jalan lain yang ditunjukkan oleh Sméagol. Aragorn, Legolas, Gimli, dan Gandalf tiba di Rohan dengan tujuan bertemu dengan raja mereka, Theoden. Sesampainya di sana, mereka melepaskan semua senjata kecuali tongkat yang dipegang oleh Gandalf. Gandalf menyadari bahwa Theoden bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan Saruman yang merasuki jiwanya. Dengan kekuatan dari tongkatnya, Gandalf berhasil mengeluarkan Saruman dari tubuh Theoden. Setelah sadar, Theoden kesal dengan Grima dan ingin membunuhnya. Namun ia ditahan oleh Aragorn. Grima pun dibiarkan melarikan diri dari Rohan. Theoden kini mencari putranya Theodred. Namun ternyata putranya telah meninggal setelah pertempuran sebelumnya. Kemudian Éowyn mengiringi pemakaman itu dengan sebuah lagu duka dari bangsanya. Setelah pemakaman, Gandalf berpisah dengan yang lainnya. Ia pergi ke suatu tempat untuk menyiapkan sesuatu, sedangkan Aragorn dan yang lainnya diminta untuk menemani Theoden dan warga Rohan lainnya untuk menuju ke Helm's Deep. Grima bergabung dengan Saruman, dan kini mereka merencanakan sesuatu untuk dapat menghabisi bangsa Rohan. Frodo, Sam, dan Sméagol masih melanjutkan perjalanan mereka. Selama ini ternyata Sméagol terjebak dalam pikiran kegelapan yang menyelimuti dirinya. Di lain sisi, ia ingin membantu Frodo. Namun sisi jahatnya ingin merebut cincin yang ada pada Frodo. Dan pertarungan antar jiwa itu sementara dimenangkan oleh pikiran baiknya. Frodo mendengar sesuatu. Setelah dicek, ternyata kumpulan suku culas sedang berjalan menuju Mordor untuk memenuhi panggilan Sauron. Di tengah perjalanan, suku itu diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Frodo dan Sam juga akhirnya ditangkap oleh kelompok orang tak dikenal tersebut. Dalam perjalanan menuju Helm's Deep, Aragorn dan pasukan Rohan lainnya bertemu dengan orc yang diperintahkan oleh Saruman. Pertarungan pun terjadi. Pertarungan itu dapat dimenangkan, namun mereka harus kehilangan Aragorn yang terjatuh ke jurang. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan pertarungan yang melelahkan, warga Rohan dan yang lainnya tiba di Helm's Deep. Begitu juga raja dan yang lainnya. Di istananya Saruman, ia mendeklarasikan perang kepada Rohan. Ia mengirimkan pasukan dengan jumlah yang sangat banyak untuk membunuh semua warga yang ada di sana. Syukurnya Aragorn masih hidup dan terbawa arus sungai. Dirinya tersadar di tepi sungai setelah dibangunkan oleh seekor kuda bernama Brego. Di istana peri, Arwen ingin menyusul orang yang dicintainya, Aragorn. Namun sang ayah mengingatkan kembali kalau Aragorn dari bangsa manusia dan suatu saat akan meninggalkan dirinya karena kematian. Dan hal itu bisa membuat Arwen dirundung kesedihan. Ia pun begitu sedih dan meninggalkan istana peri untuk melindungi dirinya dan para peri lainnya. Frodo dan Sam tiba di sebuah tempat setelah dibawa oleh kelompok yang tak dikenal. Pemimpin kelompok tersebut menanyakan identitas mereka. Setelahnya, pemimpin kelompok itu memberitahu bahwa dirinya bernama Faramir, adik dari Boromir. Faramir memberitahu Frodo bahwa Boromir telah meninggal. Faramir juga bercerita, alasan Boromir diutus oleh bangsanya untuk mewakili pertemuan di Rivendell, bahwa itu merupakan keputusan ayahnya. Awalnya Boromir menolak karena ia sangat cinta dengan rakyat dan pasukannya. Namun sang ayah memaksanya karena ia tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Faramir. Saat tidur, Frodo diajak keluar oleh Faramir. Dia ditunjukkan Sméagol yang sedang berenang di kolam suci. Padahal hal itu dilarang dan pasukan Faramir berniat memanahnya. Namun Frodo meminta agar Sméagol tidak dibunuh karena mereka sudah saling terikat dan Sméagol akan mengantarkan Frodo ke tujuannya. Ia pun mencoba mendekati Sméagol, namun Sméagol justru ditangkap oleh anak buah Faramir dan disiksa.
Sisi jahat dari Smigol ini kembali dan merasa kalau Frodo telah mengkhianatinya. Faramir pun menanyai kemana Smigol akan mengantar dua hobbit yang ditangkapnya. Setelah mengetahui kebenaran bahwa Frodo memiliki cincin, Faramir memutuskan ingin mengambil cincin itu dari Frodo. Karena dengan begitu, ia dapat diakui oleh ayah dan juga bangsanya. Frodo menolak memberikan dan kabur. Lalu coba dijelaskanlah oleh Sam kalau mereka harus menghancurkan cincin tersebut di Mordor. Tiba-tiba anak buah Faramir datang dan memberi laporan kalau ada yang membutuhkan bantuan, sebab Osgiliath telah diserang. Dalam perjalanan, Aragorn melihat banyak pasukan orc sedang menuju Helm's Deep. Ia pun segera bergegas menuju ke sana untuk memberitahu kondisi ini kepada Raja Theoden. Ia menyarankan agar Theoden meminta bantuan kepada Gondor. Namun Theoden menolak karena Gondor tidak pernah membantu bangsanya saat dalam kesulitan. Theoden lebih percaya kepada pasukannya. Bahkan ia meminta para orang tua dan anak muda yang kuat mengangkat senjata untuk ikut berperang. Sementara itu, Treebeard beserta Merry dan Pippin mengumpulkan kaum Ent yang lain. Perkumpulan itu akan membahas apakah kaum Ent akan ikut berperang. Mengingat pertempuran ini mungkin akan menjadi kehancuran seluruh bangsa di Middle-earth. Éowyn meminta agar dirinya dapat ikut berperang. Namun Theoden tidak mengizinkannya. Ia justru memerintahkan Éowyn untuk menjaga para wanita dan anak-anak di dalam goa di Helm's Deep. Legolas juga sedikit merasa pesimis karena ia tidak yakin dapat menang melawan pasukan orc dengan pasukan yang ada saat ini. Namun Aragorn meyakini mereka harus tetap berjuang apapun kemungkinannya. Pasukan terus bersiap di benteng dan posisi lainnya. Sementara itu, Aragorn melihat seorang anak yang ikut berperang bernama Halid. Ia nampak sangat cemas dengan perang ini. Kemudian Aragorn kembali meyakini bahwa selalu ada harapan dalam situasi apapun. Setelah itu, Aragorn bersiap dengan perlengkapan perangnya. Pasukan dari bangsa peri datang untuk membantu dalam peperangan itu. Pasukan tersebut dipimpin oleh Haldir yang diperintahkan oleh Elnord. Ia mengatakan bangsa peri merasa senang dan bangga dapat berperang bersama lagi dengan manusia. Malam hari pun tiba, diserta dari kejauhan terlihat pasukan orc sudah sangat dekat dengan benteng Helm's Deep, diikuti dengan turunnya hujan. Tak lama kemudian, pertempuran pun dimulai. Pasukan pemanah dari Rohan melancarkan busurnya kepada orc. Pasukan orc yang sangat banyak mencoba menaiki benteng dengan membawa tangga dan berusaha naik ke sana. Namun di atas benteng Aragorn, Legolas, Gimli dan pasukan pedang lainnya sudah bersiap untuk menghalau. Sementara itu, Merry dan Pippin terus menanyakan hasil keputusan dari bangsa Ent. Treebeard mengatakan bahwa keputusan ini masih terus dibicarakan, karena berbicara dengan bahasa Ent kuno memerlukan waktu yang lama. Sekian lama bertempur, pasukan orc akhirnya dapat menghancurkan benteng dari salah satu sisi, setelah meledakkan 2 buah bom di dekat benteng itu. Seketika itu mereka semua mencoba masuk. Melihat hal itu, Aragorn dan Gimli mencoba menahan para orc di sana. Dengan banyaknya pasukan yang gugur, Theoden memerintahkan Aragorn dan yang lainnya untuk mundur. Aragorn yang melihat Haldir terbunuh marah dan memutuskan untuk terus bertarung melawan pasukan orc. Gilanya, ia bahkan melompat ke arah kerumunan pasukan orc tersebut. Sekarang, Gimli dan Aragorn ikut membantu pertahanan yang sudah terbuka. Mereka melawannya di pintu masuk agar pasukan lain dapat menutup dan mengganjal pintu yang telah terbuka. Namun karena para orc ini sudah berhasil masuk ke area dinding, Aragorn dan lainnya diperintahkan untuk mundur dan menunggu dalam benteng. Theoden akhirnya turun juga untuk membantu melawan mereka. Ia harus mendapatkan luka setelah mencoba menahan para orc di salah satu gerbang benteng itu. Ia memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukannya setelah kondisi yang semakin buruk. Di sisi lain, Faramir membawa Frodo dan Sam ke Gondor. Mereka terhenti sejenak setelah melihat Gondor sudah hangus terbakar dari kejauhan. Frodo meminta Faramir untuk melepaskannya, tapi Faramir gak setuju dan terus melanjutkan perjalanan menuju Gondor. Kembali ke hutan, Treebeard dan bangsa Ent akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dalam perang itu. Dan hal ini membuat Merry kecewa. Namun mereka dapat menerima keputusan itu. Kemudian Treebeard akan mengantarkan Merry dan Pippin pulang ke Shire. Dalam perjalanan mereka menuju Shire,
Merry dan Pippin mendapat ide. Ia pun meminta Treebeard untuk memutar arah ke istana Saruman di Isengard. Ia pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Treebeard kaget dan marah melihat di sekitaran istana Saruman pohon-pohon sudah ditebang dan dibakar. Padahal pohon-pohon itu adalah temannya semenjak kecil. Treebeard berteriak sangat keras yang membuat pepohonan di sekitarnya bergerak. Bangsa Ent yang mendengar teriakan itu juga datang berkumpul dengan Treebeard. Hal inilah yang akhirnya memutuskan Treebeard dan bangsanya untuk ikut berperang. Faramir tiba di Gondor. Ia mendapatkan informasi mengenai kondisi Gondor saat ini, yang mendapatkan penyerangan dari para orc di berbagai sisi. Reed yang menggunakan naga juga berada di sana. Di waktu yang sama, Frodo kembali merasakan kekuatan cincin yang sedikit mempengaruhi kesadarannya. Theoden yang semakin terdesak pasrah dengan keadaan yang terjadi. Namun, Aragorn terus mendukungnya. Warga Rohan diminta untuk pergi dari Helm's Deep menggunakan jalur lain yang menuju ke arah pegunungan. Fajar telah tiba. Aragorn teringat pesan Gandalf saat itu. Ia kini mengajak Theoden untuk terus bertarung, dan kali ini menggunakan kuda. Dari atas bukit, Gandalf tiba bersama Eomer dan pasukan kudanya yang masih setia kepada Rohan. Mereka turun dari bukit dan ikut bertarung melawan para orc. Di Isengard, bangsa Ent bersama Pippin dan Merry juga memulai pertempurannya. Mereka mulai melempari Isengard dengan batu-batu besar. Mereka juga menghancurkan bendungan yang selama ini menahan aliran sungai. Frodo yang dipengaruhi oleh cincin itu mencoba menyerahkan diri kepada ulet yang menaiki naga. Ketika hampir ditangkap, Sam menolongnya. Sam mengatakan untuk tidak menyerah kepada Frodo. Hal ini pun didengar oleh Faramir yang akhirnya mengerti dengan apa yang dialami oleh Frodo. Akhirnya ia melepaskan Frodo walaupun tahu bahwa setelah itu ia akan dibunuh oleh ayahnya. Pasukan orc semakin tertekan. Mereka akhirnya mundur dan lari ke hutan. Gandalf memerintahkan untuk tidak mengajarnya. Terus benar aja, setelah tiba di hutan, pasukan orc itu dihabisi oleh para pepohonan yang bergerak setelah menerima perintah untuk perang dari Treebeard sebelumnya. Faramir menunjukkan jalan untuk pergi dari Gondor kepada Frodo dan lainnya. Tapi sebelumnya ia bertanya kemana tujuan Frodo berikutnya. Setelah mengetahui bahwa ia akan melewati Minas Morgul, Faramir memperingatinya karena jalur itu terdapat banyak roh jahat. Tapi Frodo nggak punya pilihan lain, karena itulah satu-satunya jalan alternatif yang diketahui oleh Simigol untuk dapat menuju Mordor. Perang di Helm's Deep pun berakhir. Pasukan Rohan yang dibantu oleh Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, dan yang lainnya dapat mengalahkan pasukan orc. Namun Gandalf mengatakan bahwa perang ini belum sepenuhnya berakhir. Sauron sedang menyiapkan pasukan lain di daerahnya untuk kembali memulai peperangan yang lebih besar. Sementara itu, Isengard juga dapat dihancurkan oleh para bangsa Ent. Seluruh pasukan Saruman dapat dikalahkan, dan kini istananya digenangi air yang membuat Saruman tidak dapat kemana-mana. Frodo, Sam, dan Smigol kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Mordor untuk menghancurkan cincin. Dan perjalanan berikutnya akan menjadi sangat berat dengan berbagai rintangan yang akan dihadapinya. Nah, itu dia akhir dari film The Lord of the Rings yang berjudul The Two Towers. Konflik yang sangat menegangkan dipandu dengan pertempurannya sengit, membuat seri kedua ini sangat seru untuk ditonton. Saking serunya nih, mungkin ngebuat kita lupa waktu kalau film ini berdurasi hampir 4 jam. Tapi film ini belum berakhir ya, yang akan menceritakan ending dari film ini. Kira-kira seperti apa ya akhirnya? Oleh sebab itu, tonton terus video-video kami supaya nggak kelewatan. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. Menurut kamu pribadi, gimana nih filmnya? Komen-komen dong. Like video ini ya jika kamu suka, karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton video dari Movie Rastis. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.